Ada nggak Kak temen yang minta harga lebih murah gitu? Biasanya kan temen yang akrab, apa konco Sebenarnya kental. banyak juga ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di PPM Podcast Pengusaha Muda. Nah kalau ada kata-kata mudanya nih, berarti kan masih seumuran ya, Sabilah ya. Nanti langsung ke Sobat berapa Kak gitu. Oke, buat kalian yang belum tahu apa sih itu PPM, PPM adalah podcast yang kita nantinya akan membahas mengenai selingkup dari seorang pengusaha tentunya ya, pengusaha muda di sekitar kita. Jadi buat kalian yang akan merintis usaha, nanti jangan sampai di skip video ini karena akan memberikan insight yang banyak buat kalian. Dan kita langsung saja ya panggil bintang tamu kita. Selamat datang Kak Alim. Ya. Halo Kak. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak ke teman-temannya di rumah nih. Karena kan seperti kata pepatah ya Kak, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, ya udah. Boleh perkenalan Kak, mungkin keseharian kesibukannya sekarang nih apa, terus asalnya dari mana atau mungkin yang lain-lainnya. Sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Saya Muhammad Rasih Nur Alim atau biasa disebut Alim atau juga bisa sering dikenal juga Kelawar. Saya kesibukan sebagai mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya juga memiliki atau berwirausaha sendiri gitu dari sejak 2019 di bidang foto dan video. Saya juga bekerja di freelance di Universitas Ahmad Dahlan gitu. Oke, jadi Mas Alim ini panggilnya Mas atau Kak ya? Santai, nama aja nggak apa. Kak aja ya. Kelihatan tua banget. Oke, jadi ya Kak Alim ini adalah seorang mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan juga sekaligus entrepreneur ya Kak, bahasa kerennya, di bidang fotografi dan videografi. Jadi lebih ke memainkan ide-ide dan kreativitas, betul Kak? Itu dari tahun berapa Kak? Saya mulai merintis itu dari 2019. Oh, berarti sekitar 3 tahun, 4 tahun ya? 3 tahun yang lalu, iya. Berarti itu itu merekrut teman-temannya atau gimana Kak yang diajak bekerja? Saya merekrut teman-teman saya, terutama teman-teman yang memiliki niat untuk semangat untuk bekerja dan untuk bisa gitu. Dari situ dia ada memiliki niat mau belajar gitu. Walaupun mereka dari nol, kita sharing juga, kita belajar karena saya juga kan masih belajar ya. Belum sepenuhnya profesional itu. Tapi untuk orang-orang yang benar-benar nggak kreatif nih, itu apakah masih bisa di hire di usaha Kak Alim? Bisa. Makanya itu ketika dia masih mau belajar itu kunci pertamanya. Oh ya. Gitu. Nah kan udah tahu nih Kak usahanya, terus direkrut dari orang-orang sekitar. Nah menurut Kak Alim nih, makna dari leadership, kan tentunya seorang wirausaha itu kan ada jiwa-jiwa leadernya ya Kak. Nah itu menurut Kak Alim ini makna atau definisi leadership atau kepemimpinan itu seperti apa Kak? Ya, menurut saya itu kepemimpinan itu kemampuan bagaimana seseorang yang dalam mengelola atau membangun ataupun mengatur dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, bisa juga kelompok tertentu gitu. Istilahnya mau dibawa kemana nih suatu kelompok tersebut, ataukah mau semakin baik atau tetap biasa aja atau semakin buruk gitu. Dari definisi tadi, apakah usaha yang dirintis Kak Alim ini sudah menerapkan hal tersebut? Sudah, ya. Karena kita juga sudah legalitas kita sudah ada Kak. Gitu, kita sudah terlegal oleh dari pemerintah gitu. Kita sudah dilegalkan oleh pemerintah untuk berbadan usaha gitu. Nah di situ kita sudah memiliki divisi-divisi di setiap lininya gitu. Mungkin dari saya di tempat saya itu ada divisi marketing,
divisi corporate communication untuk membangun tim kita. Kemudian kita ada fotografer, videografer, dan juga editor. Oh, berarti memang sudah sejauh itu ya, Ya, usahanya. alhamdulillah. Untuk apa namanya merintis usaha itu kan tentu punya strategi tersendiri nih Kak. Nah, kalau boleh tahu itu usahanya apa Kak? Maaf lupa tadi nggak tanya. Iya. Namanya Premium Production. Ya. Oh, itu di mana Kak? Mungkin nanti teman-teman yang mau tertarik buat menggunakan jasa Kak Alim nih, nanti bisa datang langsung ke Warung Boto, Jalan Veteran nomor 107G. Oh ya, jangan lupa ya guys, di Warung Boto. Untuk strateginya agar usaha Kak Alim ini tetap eksistensinya tetap terjaga dan improvisasi ya Kak tentunya, biar tidak tertinggal dengan bisnis-bisnis serupa. Kan zaman sekarang banyak ya Kak, semakin orang-orang dengan ide-idenya itu pada membuka bisnis sendiri-sendiri. Nah, itu gimana strateginya agar tetap eksis? Ya, pertama kunci untuk bisa berdaya tetap nggak ketinggalan dengan bisnis-bisnis yang lain. Pertama kuncinya ada di kepemimpinannya, di seorang leadernya. Gimana dia bisa mengatur tim-timnya untuk bisa semakin baik. Nah, di situ saya menerapkan satu pertama itu responsibility-nya. Gimana saya merespon dari semua baik masalah ataupun keganjelan ataupun problem yang ada gitu. Saya merubah dari respon saya gitu. Karena dunia itu, hidup itu kan 10% dipengaruhi oleh keadaan dan 90% dipengaruhi oleh mindset ataupun respon kita terhadap keadaan tersebut gitu. Nah, gimana itu? Kalau kita misal saya kasih contoh, misal saya punya keluarga yang mungkin dibilang kurang mampu gitu. Kalau misal saya tetap mengikuti keluarga saya, mungkin karena alasan saya, respon saya itu keluarga saya kayak gini gitu. Kenapa kita harus susah-susah, keluarga saya aja kayak gini, ya udah gitu kan. Nah, itu respon yang buruk mungkin. Gimana kita cara meresponnya? Kalau merespon dengan baik, oh keluarga saya misal kurang mampu gitu, saya nggak mau seperti beliau, saya sebagai anak harus bisa lebih dari beliau gitu. Nah, itu cara merespon pertama gitu. Kedua, dengan tanggung jawab gitu. Gimana berani nggak misal kita kasih contoh dengan sebagai mahasiswa ya, ketika kita kerja kelompok gitu, kita mungkin ada 3 atau 4 orang di situ. Ada salah satu teman yang kita deket banget, tapi beliau tidak mengikuti atau mengerjakan bersama gitu. Dia menghilang gitu, istilahnya terima enaknya gitu kan. Berani nggak kita tanggung jawab, nggak berani untuk mencoret ataupun untuk sebagai tanggung jawab dia gitu. Saya terapkan dalam usaha saya gitu. Ketika dia tidak bisa berkontribusi dan tidak ada feedback, saling berfeedback gitu kan, buat apa gitu. Kita harus tegas, ada saatnya tegas, ada saatnya kita friendly gitu. Oh, berarti strategi yang digunakan Mas Alim ini yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk meresponnya itu seperti apa respon kita terhadap suatu konflik. Yang kedua adalah tegas ya Kak? Iya, accountability-nya. Kalau Mas Alim ini lebih ke, maksudnya ke panggilnya apa Kak sesama, maksudnya karyawannya itu chill aja manggilnya, misalnya bro atau ya biasa bisa nama gitu, santai kalau biasanya kan ada yang kita harus profesional nih, panggilnya harus Pak karena di dalam dunia pekerjaan gitu misalnya kan. Kalau di luar ya udah terserah, atau memang di luar sama pas kerja itu sama-sama chill gitu ya Kak? Sama-sama ya. Sama. Karena untuk kita bisa merekatkan gitu, nggak ada istilah kasta di dalam kita. Kita lebih enak komunikasinya gitu, nggak ada canggung dan lain sebagainya seperti itu. Iya, tapi menurut Kak Alim nih, dari
mungkin kan prinsipnya oh yaudah chill aja biar sefrekuensi gitu ya Kak. Terus pernah nggak sih ada rasa takut kalau nanti aku di bahasa kasarnya ya diremehin nggak ya gitu, pernah kepikiran nggak Kak? Maksudnya nanti pas di dunia kerja tuh nyepeleke gitu, bahasa Indonesianya apa ya nyepeleke? Ya meremehkan ya. Sebenarnya nggak pernah saya kepikirin sih, karena saya nggak tipe orang yang bodoh amat untuk disepelein. Karena apa? Kita nggak usah memikirkan kata orang gitu. Kita sebagai manusia hanya membuktikan saja gitu. Orang berkata A gitu, kita aslinya B gitu. Kenapa kita harus takut gitu? Gitu. Kan orang bisa melihat langsung gitu, tanpa apa ya perantara gitu kan, bisa melihat langsung gimana. Kalau boleh tahu sekarang karyawannya ada berapa Kak yang ikut di premium? Sekarang itu kita ada 11 orang tim lumayan kita. banyak ya Kak? Iya. Itu banyak yang dari mahasiswa atau mungkin emang mereka benar-benar kerja di situ aja gitu? Kalau yang benar-benar kerja di saya satu, untuk juga ya di vendor. Kalau kebanyakan mahasiswa sih gitu. Ada juga yang kerja, dia ikut kita ketika freelance hari Minggu, hari libur, hari merah gitu. Kan biasanya hari Minggu ataupun hari merah kan sering banget ya. Nah, berarti memang banyak orang, banyak sifat gitu ya Kak. Nah itu gimana Kak cara mengatasinya? Mungkin model leadership-nya dari Kak Alim yang paling dominan untuk memimpin teman-teman yang banyak ini dari banyak sifat. Membangun komunikasinya. Kita mulai dasar itu membangun komunikasi, gimana kita merekatkan satu sama lain. Nah dari situ kita tahu, oh ini sifatnya kayak gini, oh dia nggak tahu kayak gini, nggak bisa kayak gini gitu sifatnya. Berarti kita harus pakai cara lain, jangan dengan cara yang dia tidak suka gitu. Sehingga apa yang kita mau atau kita tuju akan lebih cepat tercapai gitu. Seperti itu. Berarti dalam membangun teamwork ini perlunya komunikasi ya Kak yang paling penting. Paling penting. Mungkin dari leadership-nya Kak Alim ini pernah nggak untuk menciptakan komunikasi yang baik kita harus healing kemana dulu, atau mungkin kita harus family gathering atau apa gitu, pernah nggak Kak? Iya, kita ada program itu namanya kita apa ya namanya? Away company ya namanya itu. Jadi healing berilmu gitu. Kita di sana kita healing bersama untuk meningkatkan komunikasi kita, satu menjalin sinergi bersama, saling memahami satu sama lain. Karena kita tidak masuk untuk setiap hari ya, kita tidak bertemu setiap hari gitu. Nah, bertemu ketika ada job aja mungkin gitu. Nah, di situ kita membangun sinergi bersama, dan di situ saya sering mengadakan untuk meningkatkan ilmu bersama gitu kan. Kita mendatangkan, jika diperlukan kita mendatangkan narasumber dari luar yang mungkin itu emang profesional gitu. Berarti itu bentuknya kayak narasumber, berarti kayak talk show gitu atau? Ya bisa dibilang talk show tapi fleksibel sih Mbak. Iya gitu. Oh berarti kayak sharing session gitu aja ya? Iya sharing session ya. Gitu. Kalau dari banyaknya karyawan itu pernah nggak Kak ada suatu masalah besar yang bahkan membuat perusahaan ini di ujung tanduk gitu, pernah nggak? Nah, kalau sampai di ujung tanduk itu alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau masalah internal pernah terjadi sih Mbak. Karena dulu itu sebenarnya saya bukan owner pribadi langsung, maksudnya nggak satu gitu. Dulunya saya membangun 2 orang. Dan di situ akhirnya sekarang tinggal saya sendiri gitu. Karena teman saya itu memilih untuk tidak melanjutkan bersama. Beliau memilih membangun usaha yang lain gitu. Nah itu mungkin kalau itu sih faktor eksternal ya, bukan faktor internal gimana komunikasi kita gitu. Karena apa ya, kita sudah ditakdirkan untuk memilih jalannya masing-masing gitu. Berarti kalau konflik sesama tim kerja gitu belum pernah ada ya Kak? Alhamdulillah belum. Kalau misalnya kedepannya nih ada konflik antar tim kerja sehingga mengganggu kinerja mereka, itu gimana cara Kak Alim menyelesaikan hal tersebut?
Nah, kita telusuri dengan pertama dengan kebiasaan dia, gimana sih dia. Terus kita telusuri juga dengan apa namanya permasalahannya tuh, problemnya tuh apa sih gitu. Nah, kita bangun komunikasinya gimana. Oh, dia misal kita pakai pendekatan dari si A, misal si A dengan si B. Si A tuh sukanya ini, si B sukanya ini. Nah, dari situ kita bangun terus komunikasinya. Kita kaitkan dari kedua orang itu. Kan semakin lama semakin menemu titik terang gitu. Nggak mungkin manusia itu akan selalu apa ya, marahan terus kan. Karena manusia makhluk sosial gitu. Iya, berarti kita cari dulu seluk-beluknya nih, sifat-sifatnya gimana, apakah dari internal atau mungkin masalah dari eksternalnya gitu ya Kak? Iya. Baik. Terus untuk kedepannya nih Kak, apa namanya, Kak Alim bakalan buat apa? Buat something, buat usahanya agar lebih berkembang lagi mungkin? Nah, kedepannya saya nggak cuman buka satu sih Mbak. Kedepannya kita juga ada apa namanya, vendor kita nggak cuma di video foto gitu, Kak. Kita ada produknya juga gitu. Produknya itu salah satunya kita akan berjalan di dunia wisuda, kayak seperti Phuket gitu, seperti itu. Itu udah program yang akan kita laksanakan, progres baruan gitu. Seperti itu kedepannya. Kita membangun sinergi, selalu membangun sinergi bersama. Kita sharing bersama, meningkatkan ilmu bersama gitu. Dengan mungkin perlu orang lain, narasumber lain yang emang profesional, kita insya Allah bisa datengin gitu. Untuk apa? Untuk kita meningkatkan ilmu bersama ya. Jadi kita semakin profesional. Istilahnya kalau di apa ya, di perkuliahan mungkin ada seminar seperti itu. Kan dosen juga seminar juga seperti itu. Berarti untuk saat ini premium ini baru fotografi sama videografi aja? Iya. Untuk pembaruannya itu apakah konsisten setiap beberapa tahun sekali atau gimana Kak? Itu melihat kondisi dan gimana perkembangan zamannya sih Kak. Iya. Jadi kita mungkin kalau misal perkembangan zamannya semakin pesat, serba digital. Nah, kita mungkin bisa menuju ke sana, gimana, apa yang perlu kita bangun, apa yang menjadi terobosan ke depannya untuk kita bisa bersaing dengan yang lain gitu. Seperti itu. Kalau untuk apa namanya, promosi sendiri nih Kak, dari premium digital ini menggunakan strategi pemasaran yang bagaimana? Paling besar sih sebenarnya kita promosi gedok tular sih Mbak, kata bahasa Jawanya itu gedok tular. Gedok tular itu istilahnya gini, kita servis kepada customer pertama nih, kita servisnya bagus. Nah di situ customernya tuh merasa puas, ya merasa puas, dan di situ mereka tanpa kita minta pun akan mempromosikan dengan sendirinya gitu. Oh di sini ada bagus nih ke temannya, ke saudaranya gitu, seperti itu paling besar kalau dari segi secara tidak langsung. Kalau promosi kita lewat sosial media, seperti itu kita gencar di sosial media gitu. Berarti memang first impression ke apa namanya, ke customer itu yang paling penting ya Kak? Iya, karena kan kalau dunia kreatif itu benar-benar kita dilihat kinerjanya, dilihat hasilnya, seperti itu ya Kak? Iya. Kalau untuk sosial media itu menggunakan sosial media apa Kak? Instagram dan juga TikTok ya. Iya. Boleh Kak di spill nanti Instagramnya, siapa tahu teman-teman tertarik untuk menggunakan jasa dari premium. Instagramnya premium fotografi _YK ya. Kalau untuk TikToknya sama? TikToknya premium fotografi ya. Gitu. Kalau untuk apa namanya, premium fotografi ini tuh melayani sekitaran, karena kan di Jogja ya Kak, ini hanya khusus Jogja aja atau menerima di luar Jogja? Kita di luar juga, tapi masih jarang sih Kak. Kita ranahnya masih hitungannya masih di DIY gitu. Gitu. Tapi kita juga progres keluar juga gitu, karena kita juga alhamdulillah premium itu bekerja sama dengan PT Baleristan ya, itu di Jakarta itu. Itu bentuk kerjasamanya setiap
beberapa bulan buat konten atau bagaimana? Enggak, kita berprogres bareng itu kita kan dalam dunia digital, sama-sama di dunia digital. Gitu. Nah, si pihak mitra kita ini beliau mempunyai ikatan kerja dengan kementerian. Nah, dari situlah kita alhamdulillah sering banyak juga job gitu, seperti itu. Berarti jobnya di mana itu, Kak? Macam-macam ya, kalau kita dokumentasi juga ya, dokumentasi dari pemerintah, dari macam-macam ya. Paling jauh nih, Kak, kliennya dari mana? Paling klien saya? Iya, paling jauh. Kalau kliennya satu Indonesia pernah, ada yang dari Aceh, ada yang kalau kliennya ya pernah, karena itu suatu acara sih gitu. Kalau weddingan masih di sekitar DIY masih ya. Kalau yang di Aceh itu apa, Kak? Foto video dokumentasi kayak kegiatan beliau membangun kayak rapat gitu loh, membangun perusahaannya beliau juga gitu, foto dokumentasi gitu ya, branding. Berarti nanti beberapa tim diterbangkan ke sana gitu? Iya, terkadang saya juga langsung terjun gitu. Nah itu kalau misalnya Kak Alim sendiri nggak ikut terjun, mungkin ada kuliah atau ada kesibukan yang lain, itu gimana cara menghandle-nya, Kak? Karena kan nggak langsung ikut gitu kan? Ya, nah di situ alhamdulillah keuntungan dari kita itu karena tim kita banyak. Nah disitulah kita peran bisa menjadi solusi dalam problem tersebut gitu. Nah misal kita kan ada yang banyak kan, jadi kita share siapa yang kira-kira bisa gitu. Nah misal si A bisa, si B bisa, oke kita lihat dulu dia bisa apa nih. Menurut saya dia kurang nih, ada lain nggak, nunggu dulu gitu, seperti itu. Kalau misalnya itu kan menurut Kak Alim ada orang ada plus minusnya di sini, di sini, di sini. Nah itu kalau suatu saat ada klien yang mengharuskan keluar Jogja gitu, nah sedangkan yang pada Selo itu yang menurut Kak Alim kurang, nah itu bagaimana Kak mengatasinya? Kalau seperti itu tergantung juga dengan ini Kak, paket yang diambil oleh customer kita, gimana dia ambilnya, apa yang lebih menuntut profesional banget atau tidak, itu kita lihat dari situ juga. Nanti kalau misal emang paket yang dituntut untuk seperti itu, mungkin seperti company profile dan lain sebagainya, itu mungkin saya sendiri tetap usahakan maju itu, tapi tetap ada juga teman yang tim kita yang profesional juga, kita lihat jadwal juga gitu. Jadi kita tidak saling memberatkan, kita membantu, saling membantu di situ gitu. Berarti time manajemennya itu harus benar-benar efektif ya Kak? Iya. Kalau Kak Alim sendiri time manajemennya seperti apa? Itu kan kuliah, terus usaha jadi atasan ya Kak? Terus juga kerja di freelance di kampus juga, itu cara mengatur waktunya gimana agar tidak keteteran lah ibaratnya? Ya kalau saya kewajiban pertama sebagai mahasiswa ya, saya utamakan untuk berkuliah gitu. Nah di situ ketika kuliah emang luang, baru saya berani untuk ambil yang lain seperti itu, seperti dunia kerja dan lain sebagainya. Nah itu emang padat sekali sih Kak, dari pagi sampai malam itu kita jarang istirahat juga sih, lumayan kerasa di situ. Tapi bagi saya itu bukan masalah, karena mending kita bekerja keras di muda daripada kita menyimpan tenaga kita dan dikeluarkan di masa tua gitu. Seperti itu. Tapi Kak Alim ini seneng nggak dengan kesibukan yang ini itu, kuliah kerja, ngatur ini ngatur itu, seneng nggak? Tentu senang sih Kak, karena kita bertemu berbagai orang ya, banyak orang, kita di situ juga belajar, gimana orang, kebiasaan orang ini, ketemu dengan orang yang berbeda kebiasaan dengan kita, kita bisa belajar, saling memahami. Di situ sebenarnya ilmu yang paling bisa diserap sekali itu ilmu sosial, gimana kita berkoneksi, berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Apakah yang
udah didapat sekarang, jadi bisnisnya jalan, kuliahnya jalan, itu sudah sesuai dengan impian dari dulu Kak? Mungkin dari SMA, dari SMP, dari kecil? Kalau impian saya masih belum tercapai sih Kak. Insya Allah progres ini Kak. Ya. Kalau boleh tahu apa nih Kak impiannya? Ya impian saya mempunyai usaha usaha ini di berbagai kota, di setiap kotanya minimal ada satu seperti itu impian saya gitu. Dan impian saya juga ingin bersekolah minimal S2 seperti itu. Usaha itu apakah hanya di dunia kreatif atau merambah ke yang lainnya nantinya? Insya Allah ya mengikuti perkembangan zaman kita akan merambah ke lainnya juga karena apa di situ biar supaya kita tidak mati dengan perkembangan zaman seperti itu. Kita bisa mengimbangi perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengimbangi kan kita bisa gulung tikar dan lain sebagainya seperti itu. Buat Kak Alim nih, buat pesan buat teman-teman yang di rumah agar tidak mati di satu tempat. Misalnya nih ada yang ingin buka usaha tapi kok terhalang ini itu. Nah itu gimana Kak? Mungkin sepatah gitu. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, mungkin dari sekarang bisa hilangkan blame, di mana di situ alasan ataupun penghindaran atau pembelaan diri. Di situ mulai dari sekarang kita hilangkan. Apa yang kita rasakan sekarang kita harus tanggung jawab, kita buktikan kita bisa seperti itu. Kalau dari lingkungan sekitarnya Kak Alim ini apakah support dengan apa yang dipilih jalannya? Awalnya enggak sih Kak, tapi dengan pembuktian saya akhirnya bisa disupport banget dengan orang tua seperti itu. Awal mulanya enggak. Awal mulanya enggak. Nah itu gimana cara Kak Alim meyakinkan mereka yang meragukan Kak Alim? Nah di situ itu tadi kita pakai kita harus mengetahui dulu gimana sih sifat beliau, sifat yang tidak mensupport kita. Seperti itu kita perdalam dengan mungkin bisa belajar ilmu psikologi dan lain sebagainya. Nah di situ kita menggunakan pendekatan. Terus kita buktikan kalau kita misal dilabelin kita bodoh gitu. Kalau kita mau dilabelin bodoh ya udah nggak usah dibuktikan. Kalau kita nggak mau dilabelin bodoh kita buktikan kita pintar. Gitu. Dengan apa? Dengan prestasi, dengan yang lain seperti itu. Seperti itu. Berarti memang harus mencoba dulu ya Kak ya? Iya. Jangan takut untuk mencoba sih pesan saya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak? Apa gitu pesan yang lainnya buat teman-teman? Pesannya mungkin tetap semangat sih teman-teman. Kalau teman-teman masih kuliah tetap utamakan kuliah teman-teman, karena kuliah itu bukan untuk mencari, menurut saya kuliah itu bukan untuk mencari ilmu, tapi kuliah itu pertanggungjawaban kepada orang tua teman-teman seperti itu. Teman-teman belum merasakan bagaimana sulitnya mencari uang, jangan sia-siakan kuliah teman-teman seperti itu, karena ya kalau teman-teman menyanyiakan nanti teman-teman bakal merasakan sendiri sih gimana rasanya orang tua yang sudah susah payah menyekolahkan teman-teman sia-siakan. Besok kalau mau merasakan silahkan. Kalau untuk jiwa leadership Kak Alim ini apakah memang turun-temurun dari orang tua atau memang otodidak atau kalau gimana Kak itu jiwa leadershipnya? mungkin kurang tahu sih Kak. Kalau menurut saya mungkin bisa jadi karena saya suka bergaul ya Kak. Dengan siapapun, saya dan tua, muda, anak kecil gitu. Saya suka bergaul gitu. Dari situ mungkin gimana saya menanggapi seseorang dan pendekatan dan lain sebagainya itu komunikasinya semakin meningkat mungkin dari seperti itu. Berarti dulu waktu membuka usaha itu karena memang obrolan di tongkrongan gitu ya? Atau Kalau membuka usaha itu emang cita-cita saya karena saya mempunyai keinginan tuh saya tidak ingin jadi karyawan seperti itu. Nah dari situlah saya memberanikan diri untuk mulai sekarang kelas 3. Dulu ketika saya masih kelas 3 saya bilang pada diri saya sendiri mulai sekarang lah saya harus berani untuk mengawali semuanya seperti itu. waktu untuk memulai itu
waktu momen apa Kak? Mungkin waktu wah saya melihat ini terus wah aku harus memulai sekarang gitu. Waktunya kapan? Waktu momen apa? Kalau itu lupa ya Kak, sepertinya nggak ada momennya sih. Karena emang cita-cita saya pengen menjadi pengusaha seperti itu. Pengusaha itu kan bukan hanya bos ya, pengusaha. Namanya pengusaha itu kan orang yang berusaha. Iya. Nah, seperti itu. Kalau untuk role modelnya sendiri siapa Kak nih? Saya sendiri. Role Ya, model menjadi. aku pengen kayak Arif Muhammad atau siapa mungkin. Kalau untuk itunya saya kurang Orang yang diidolakan. nggak terlalu mengidolakan siapa-siapa sih. Saya mungkin mengidolakan hanya Nabi Muhammad seperti itu. Yang lainnya biasa saja sih. Iya. Berarti nilai-nilai leadershipnya itu belajar dari mana Kak? Kalau nggak ada role modelnya? Ya belajar dari sosial gitu. Kita bergaul dengan orang lain, jangan takut. Karena apa? Ya yang saya bilang tadi, kuliah itu bukan mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu di mana saja kan bisa. Nah, dari situ mungkin saya bergaul dengan siapa-siapa, saya nggak malu. Dari situ kan secara tidak langsung kemungkinan ilmu itu bertambah seperti itu. Tadinya kita tidak tahu bisa menjadi tahu seperti itu. Berarti kita menyerap di sosial kita gitu, terus kita mengetahui nih orang ini gini, orang ini gini, orang ini gini, terus kita membuat usaha gitu ya Kak? Bukan Atau seperti itu. bagaimana? Jadi kita ketika bersosial kan kita pasti tentu mendapatkan ilmu. Misal kita ngobrol nih, mungkin mbaknya pernah mengalami ini, saya belum pernah. Nah dari situ oh tahu seperti ini, oh dapat ilmu. Oh yang benar tuh seperti ini, bukan seperti ini, karena mbaknya pernah mengalami. Nah itu mungkin bisa diterapkan ke diri sendiri seperti itu. Ilmu-ilmu dari kita nongkrong kesana kemari itu kan sebenarnya banyak ilmu. Cuman nggak formal aja gitu, nggak ada ijazahnya seperti itu. Cuman pasti ketika kita melakukan suatu komunikasi di situ kita bisa menggali ilmu seperti itu. Berarti untuk teman-teman Kak Alim ini support ya untuk Kak Alim membuka usaha. Alhamdulillah support. Ada nggak Kak temen yang minta harga lebih murah gitu? Biasanya kan temen yang akrab apa konco Sebenarnya kental. banyak juga ya, banyak juga sih kayak gitu ya, apa ya, menjadi hal yang lumrah ya, terbiasa di dunia kita sih seperti itu. Itu cara mengatasinya gimana sih Kak? Jawab harga murah dong kita kan teman. Nah itu jawabnya gimana? Biar kita juga nggak rugi, kita juga nggak kehilangan teman. Ya kita profesionalitas juga Kak. Jadi bisnis-bisnis teman pertemanan gitu. Jika itu tidak masuk dalam vendor dan mungkin saya sendiri mau gitu, mungkin bisa saya sendiri tanpa atas nama vendor. Karena kalau vendor saya itu bukan saya langsung yang memegang kendali kelola keuangan. Jadi saya punya tim keuangan juga di situ, bukan saya. Berarti memang harus sesuai prosedurnya gitu Iya, ya Kak? kita udah ada prosedurnya seperti itu. Tapi kalau SOP-nya. untuk timnya, misalnya salah satu timnya ada yang nikahan gitu, memang ada harga khusus atau? Kalau itu ya pasti tentu, karena sebagai support kita kan teman-teman, rasa kekeluargaan kita gitu. Berarti kekeluargaan ini memang harus dijunjung dalam usaha Kak Alim Iya, gitu ya? rasa apa ya, saling menguatkan itu sebagai keluarga itu kan saling menguatkan seperti itu. Nah kita di situ misal teman ada yang baru senang kita support, yang baru mungkin apa ya kena halangan juga kita support. Apapun keadaannya, insya Allah kita usahakan selalu bisa saling menyupport seperti itu. Kalau leadershipnya Kak Alim nih, cara menyikapi tim kerja yang susah diatur, itu gimana Kak? Seperti apa Kak? Kalau saya sih lebih gini, karena kan kita konsepnya bukan rekrutmen apa ya, bukan rekrutmen pendaftaran, lowongan kerja dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Di awal kan kita karena kemauan mereka, mungkin ada juga yang bilang, ada juga yang saya tarik langsung karena semangat mereka.
Nah itu kan jadi bukan kewajib apa ya, bisa dibilang juga bukan harus paten, harus gini, harus A, harus B, nggak seperti itu. Jadi kalau mereka emang nggak mau ya udah, nggak mau kita ajak lari, kita tinggal gitu. Kenapa kita harus mengajak orang yang tidak mau diajak lari, orangnya masih tiduran, kita harus lari, mereka masih tiduran, kenapa kita harus sisa-sisa? Ya kita emang sudah berusaha, oh gini, mungkin dia malas, kita kasih solusi seperti ini loh, kita kasih pandangan ke depannya, oh, seperti ini. Kalau mereka emang nggak mau ya sudah, seperti itu. Karena bukan kewajiban lagi sebagai saya sebagai owner, karena di situ dilandaskan kita belajar bersama, seperti itu. Kalau mereka tidak mau ya sudah. Tapi selama ini apakah ada yang tidak mau diajak lari itu, Pak? Sebenarnya ada juga, itu ada beberapa aja sih, nggak banyak seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Selagi dia nggak ada problem gitu, ya fine aja, nggak apa-apa. Ya kan mungkin dari segi jobnya juga sedikit beda. Pasti saya juga nggak akan banyak memberi job pada mereka yang emang belum profesional. Mungkin dari job-job kecil dulu seperti itu. Berarti bisa dikatakan tidak akan mengganggu iya karena itu ya company-nya. Karena ya nggak mengganggu, karena kita apa ya, kita alhamdulillahnya terbantu oleh banyak tim kita, ada 11 orang itu lumayan terbantu, dan saya juga masih sering terjun juga karena di situ itu sering menangani di lapangan langsung. Dari 11 tim, 11 orang itu kan tentu tidak terjun semua ya Kak, misalnya Enggak. ada job di hari Minggu, itu tidak semuanya terjun. Enggak. Nah dalam sebulan itu berapa kali, dalam misalnya satu orang itu berapa tim Kak kalau misal? Kalau satu tergantung job apa dulu seperti itu. Kita macam-macam, ada job dokumentasi. Kalau misal dokumentasi kan butuh tergantung juga dia butuhnya customer kita apa, hanya foto atau video. Kalau foto saja kita mungkin satu orang. Kalau foto video kita bisa 2 orang seperti itu. Mungkin kalau company profile kita nggak apa ya, nggak 2 orang atau berapa, kita sering dibantu juga. Kalau company profile tim kita beberapa orang, terus ada dari tim Balirista juga, jadi kita kayak gabungan company, jadi kita saling bermitra di situ. Dalam satu bulan kalau misal lagi rame-ramenya itu bisa berapa kali Kak? Berapa kali jobnya? Iya. Jobnya bisa lumayan sih Mbak, bisa paling tembus terbanyak tuh 10. Itu lumayan besar seperti itu. Kalau lagi sepi-sepinya gitu, Ya pernah, kemarin kan pernah pandemi itu. Ya itu, pandemi awal banget sih itu ada cancel 2 itu nggak jadi. 2021 mulai bangkit lagi alhamdulillah. Kalau premium ini tuh apakah ada konsep sendiri, mungkin konsepnya lebih ke gimana gitu, atau mengikuti permintaan klien? Oh, kita ada konsep, kita pasti ada paten konsep kita. Jadi kita kasih ke customer mau seperti, kita menyediakan seperti ini. Mungkin mau seperti apa? Kita kasih contoh 2 atau 3. Konsep kita misal foto nih, kita ada 3 konsep seperti ini Kak. Mungkin itu menjadi acuan. Bisa juga customer sesuai request-nya customernya seperti itu. Tapi tidak apa-apa Kak kalau misalnya klien tidak sesuai dengan konsep dari premium gitu? Nggak apa. Di awal kita karena ada kayak meet bersama customer seperti itu, tergantung ya, biasanya wedding ada. Di situ kan ada rapat. Biasanya kita diajak rapat bersama keluarganya juga seperti itu. Kalau misal pakai WO, kita diajak rapat dengan WO-nya juga seperti itu. Konsep yang mau dibangun seperti apa nih, kita tanyakan. Kalau wedding kita arahkan, mungkin dari kita ada contoh seperti ini yang bagus mungkin bisa seperti ini gitu. Kalau beliaunya emang pengen di luar itu ya nggak apa-apa, kita kalau masih kita mampu ya guys gitu seperti itu. Sejauh ini ada nggak Kak klien yang rewill gitu permintaannya, kayak
ini nggak mau, ini nggak mau. Pasti tetap ada seperti itu. Kita juga kita menangani apa ya, service konten kan Kak. Jadi kita juga belum lama tahun ini kita mulai menjadi vendor yang mengelola konten sebagai konten kreator, mengelola sosial media perusahaan lain seperti itu. Nah mungkin itu pengalaman juga ada yang rewel mungkin karena teman-teman yang bukan profesional ya, tapi belum profesional sekali. Jadi mungkin teman-teman lebih banyak mengeluh dan di situ saya balikan ke teman-teman seperti apa, gimana, maunya gimana. Nah, seperti itu. Jadi tugas saya itu nge-follow up seperti itu. Selain nge-follow up, bagaimana sikap yang seharusnya Kak Alim terapkan ke klien dan ke tim biar mereka tuh si klien permintaannya gini tapi teman-teman belum profesional. Nah itu gimana Kak cara menyikapinya? Nah kita service, makanya kita selalu mengutamakan service gini. Jadi kita lihat dulu customernya gimana komplainnya. Oh komplainnya ini, kita mungkin ada evaluasi. Nah dari evaluasi kita tahu oh ini kesalahannya tuh ada di mana, kesalahan teman-teman atau dari customernya. Nah kita ulik, kita bedah dari situ. Oh misal nih tim kita yang salah, ya kita tanyakan ke tim kok bisa kayak gini, gimana solusinya dari tim gitu. Nah kita dari evaluasi itu kan pasti menemui jalan titik terang seperti itu kan. Nah kita rapatkan lagi, meet lagi dengan customer kita gimana baiknya seperti itu. Kita menjunjung service sih Kak. Seperti itu. Kalau untuk servisnya itu misalkan itu tidak harus datang ke warung Boto gitu ya, ke office-nya. Ya. Bisa melalui WA mungkin? Bisa. WA bisa. Itu nanti servisnya 24 jam atau hanya jam kerja aja? Jam kerja aja sih Kak. Ya. Itu. Kenapa Kak kok hanya jam kerja aja? Biasanya kan kalau di dunia kreatif itu kan lebih apa namanya bebas gitu ya. Maksudnya mungkin beda dari bidang-bidang lainnya. Iya, tapi jam kerjanya itu sampai malam Kak. Jadi beda sampai jam 9 malam. Nah itu kan karena apa kita tetap batasin untuk itu karena kita tetap butuh waktu untuk istirahat, untuk me time dan lain sebagainya. Nah dari situ kita belajar untuk memanajemen waktu seperti itu biar kita tetap bisa fit, bisa mengelola job desk gitu. Seperti itu. Sesulit apa sih Kak membuka usaha di bidang kreatif ini? Sebenarnya kalau dibilang sulit itu enggak sulit sih Kak, cuman ada kemauan apa enggak dan berani atau tidak. Setiap pengusaha ataupun yang membuka usaha itu pasti tetap menemukan cobaan gitu. Nah gimana kita masih kuat apa enggak, masih bisa bertahan atau enggak. Nah di situ sebenarnya enggak terlalu sulit sih kalau dibilang, cuman butuh keteguhan mental, butuh kerja keras seperti itu sih Kak. Mungkin buat teman-teman yang di rumah yang sedang merintis usaha di bidang serupa di bidang kreatif, itu kayak studio gitu ya Kak? Studio. Iya ada studio. Mungkin ada pesan Kak untuk teman-teman yang sedang merintis di usaha yang sama? Mungkin kalau untuk teman-teman yang sedang merintis usaha tetap semangat, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak hanya bangga dengan kita yang sekarang, kita harus tetap menggali ilmu untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa mengglobal seperti itu. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, sudah lama kita berbincang-bincang tentang leadership bisnis dari Kak Alim ini, yaitu di bidang kreatif. Buat teman-teman nih, tentunya nanti semoga dari video ini teman-teman dapat insight yang banyak banget. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak Alim atas sharingnya, ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thank you Kak. Iya, sama-sama.